Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita bertemu lagi. Puji syukur kita diberi kesehatan. Puji syukur mudah-mudahan akan diperkokoh lagi keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Jamal, mohon maaf sekali semuanya. Saya masih ingat 7.30. Ada diingatkan sama si ibu di rumah, jam berapa mulai? Saya jawab 7.30. Untung Pak Jamal telepon. Ini udah tanda-tanda kiamat juga. Jadi malu sama Pak Edi. Pak Edi aja belum lupa. Pak Edi dari jam 6:30. Oh, baik, kita mulai. Al-mufradat, benar ini kosakatanya. Apa ini bacanya? Zalzalat, azilzal. Ini bukan zalzalat ini. Zulzilat. Nah, zilzal ini dianggap mu'annas karena menakutkan. Jadi dalam konsep bahasa Arab, mu'annas itu yang majazi menakutkan. Seperti harb, jahanam, suq, pasar itu mu'annas. Bi'ar itu mu'annas. Apa artinya at-tahriq? Tahrik menggoncang, menggerakkan sih mulanya. Ittirab, kacau. Asyadidan, yang dahsyat. Gerak, bukan cuma gerak, dahsyat. Itu terjadi kemarin, batu sebesar kerbau turun menimpa mobil di jalanan. Wadzalika yahsulu 'inda nafkhah al-ula. Tapi dimaksud zilzal di sini goncangan, yaitu terjadi pada tiupan trompet yang pertama. Kita jangan coba-coba membayangkan trompetnya kayak apa. Nggak akan sampai. Karena nggak akan sampai, maka si A membayangkan trompetnya seperti trompet yang kecil itu. Kalau dilihat di Google, bentuk trompet dari yang paling klasik sampai paling modern itu ada. Boleh bayangkan kayak begitu. Disebut trompet bukan bentuk rupa besar kecilnya, tetapi suara. Suara itu melolong gitu ya. Kalau anjing melolong gitu ya. Melolong, memekak telinga, masuk ke rumah-rumah, ke relung-relung semua hati, memekakkan telinga. Jadi bukan bentuknya. Itu dia tiupan pertama. Tiupan pertama, maka terjadi goncangan identik dengan kematian. Itu zulzilatil ardu zilzalaha, ya, terjadi pada tiupan trompet pertama. Awisaniyah, atau bisa juga dimaksud zulzilat itu trompet yang kedua. Awil mungkin laha fil hikmah al ilahiyah, atau bisa jadi itu mungkin ada mengandung hikmah ilahiyah. Hikmah ilahiyah dalam strata kita yang sering saya bilang, kiamat
identik sama huru hara. Huru hara identik dengan kematian. Nah, itu hikmahnya. Paham? Kok kematian hikmah? Sejatinya begitu. Seharusnya begitu. Nikmat Allah, pemberian Allah yang luar biasa positif, dahsyat adalah kematian. Sampai belum? Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Hiduplah di dunia seolah engkau orang asing. Bukan seolah, emang kita ini orang asing, bukan kampung kita kehidupan ini. Kehidupan kita adalah di kampung kita yang hakiki, akhirat. Itu maksudnya. Terus kejar kehidupan yang hakiki. Maka kemudian ada orang meninggal, bahasanya pulang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu digambarkan pada hadis tadi yang kedua, au abiru sabil, atau orang nyebrang jalan. Nyebrang jalan di Mas Mansur, di Sudirman, luar biasa kendaraan umum cepat. Pertanyaan, siapa yang pengen berlama-lama di tengah jalan? Tak ada yang menjawab. Pasti nyebrang pengen sampai. Nyebrang bukan hanya sekedar jalan raya Mas Mansur, Sudirman, dan lain-lain. Tapi menyeberangi kehidupan. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu lagi nyebrang, ibarat nyebrang jalan, kata Nabi. Itu baru di darat. Nyebrangnya di laut. Siapa yang pengen lama-lama di laut? Belum lagi di udara. Itu nyebrang. Semua secara psikologis itu pengen cepat sampai. Dan kita juga sering mengatakan, kenapa meninggal? Ya udah sampai. Itu logik sekali. Jadi sampai itu adalah sesuatu yang sangat dicita-citakan, dituju, dan diharapkan. Saking sangat dituju, diharapkan, maka gembira kalau udah sampai. Itulah kematian. Kenapa begitu? Hikmah ilahiyah. Tapi kadang kita secara tak sadar mau jauh, mau dikasih hikmah, pengennya jauh dari hikmah. Lah kan rada aneh juga. Nah, awil mungkin laha fil hikmah al ilahiyah. Atau bisa jadi terjadi kiamat yang identik dengan kematian, kita sedang mau dikasih hikmah ilahiyah. Apa itu? Ya, kematian, hikmah ilahiyah. Oke. Asqalaha al asqal fil asli amtiatul bait. Ada di ayat asqalaha. Akhrajatil ardu asqalaha. Asqal secara harfiah pada mulanya artinya ya amtiah. Amtiah mobil air ya. Peralatan rumah tangga. Ada sofa, ada meja, ada kursi, ada berbagai macam yang ada di rumah kita. Itu namanya amtiatul bait. Itu namanya asqal. Kama qala ta'ala wa tahmilu asqalakum. Tahmilu membawa engkau asqalakum barang-barang yang ada di rumah. Ketika terjadi bencana kan kita angkutin itu. Maka nanti terjadi goncangan bumi, bumi kiamat, bumi mengeluarkan semua perbendaharaannya gitu yang ada di dalam. Itu asqal. Jam'u siklun. Siklun artinya mata'ul bait. Apa mata? Mata pada konteks lain diartikan nikmat. Mata'ud dunya. Ad-dunya mata.
kenikmatan. Kenikmatan ada sarananya. Di rumah ada garasi, garasi ada isinya. Di rumah ada ruang tamu ada isinya. Ada dapur, ada kamar tidur, ada berlantai, ada isinya. Itu askol. Wal muraduhuna yang dimaksud di sini ma fi jaufil ardi, yang ada di dalam. Kadang terjemahan ditambahin di perut bumi. Minal kunuz, berupa kunuz kanzun, simpanan. Wadafain, pendaman. Wal amwat, termasuk orang-orang yang sudah mati di kuburan. Maka ketika ayatnya berbunyi wa akhrajatil ardu asqalaha, keluar semua. Ada apa di dalam bumi? Oh, sekarang lagi direbut-rebut. Ada batu bara, ada nikel, ada emas, ada biji besi. Itu keluar. Dan yang terpenting dalam konteks manusia, ada mayit-mayit jenazah manusia yang udah pada mati. Wa tukhriju asqalaha, dia mengeluarkan. Akhrajatil ardu asqalaha, itu ayatnya. Apa artinya? Tulqiha ala dhuhriha, dia lempar isinya, si perut bumi, ke permukaan bumi, keluar permukaan bumi. Wa qalal insan, manusia pada ngomong, bicara, malaha, ada apa? Malaha, ada apa ini? Yatasa'alul insanu amma yubhiruhu minal amril fadhi'. Maksudnya qolal insan malaha, orang-orang semua pada bertanya terkait dengan yang mengejutkan, yubhiruhu, perkara mengejutkan. Al-fazi, yang sangat dahsyat. Wa inkaran litil kalhalah, dan mengingkari. Enggak terjadi, enggak mungkin diingkari. Itu persis kita sedang diberi pelajaran terkait kiamat dengan gempa yang terjadi. Masih berlanjut kayak begitu. Pada bertanya-tanya semua, termasuk kita. Kemarin di LPIK kena goyang sedikit. Semua dari kelas berhamburan. Apalagi yang di lantai 7806 berhamburan keluar semua. Dikit dari dikit. Ya, apalagi kalau digoncang semua gitu. Ada apa gitu kurang. Wakila al-muradu bil insan, ada juga yang berpendapat yang dimaksud al-insan, waqala al-insan al-kafir bil ba'si, yaitu orang-orang yang kafir, ingkar kepada kebangkitan. Apa maknanya? Kalau yang iman nggak ada masalah, gitu. Nggak bertanya-tanya. Maksudnya begitu. Amma yubhiruhu bukan. Fa innal mu'min ya'lamu malaha. Tuh ini dia disebutkan. Adapun orang beriman, dia tahu apa yang terjadi. Tuhaditsu akhbaraha. Ayatnya bunyinya begitu. Maka maknanya tukhbiru bima amila alaiha min khairin wa syarrin. Jadi bumi memberitahu kepada manusia tentang apa yang dulu dia lakukan, kebaikan atau keburukan. Udah kebayang bumi memberitahu. Jangan dibayangkan kayak model si A memberitahu kepada si B. Bukan. Tapi
akibat pemberitahuan si bumi kepada masing-masing manusia terkait dengan amalannya, baik atau buruk. Baru digambarkan. Si A dapat berita buruk, tuh kayak apa psikologisnya. Si B mendapat berita baik, kayak apa psikologisnya. Itu dia. Tuhaditsu akhbaroha. Tuhaditsu akhbaroha. Tuhadis artinya tukhbir. Wahia tuhadisul khalqa imma bilisanil hal wa huwa mali ajlihi zilzaluha, atau boleh ya zil, boleh zal, zalzaluha wa ikhrajuha. Kayak apa pemberitahuannya? Yaitu dia memberitahu kepada makhluk, maksudnya manusia, imma, bisa jadi bilisanil hal, dengan sikap, keadaan. Goncang, itu bumi lagi ngomong, lagi bicara, ya. Maka tafsiran apa yang dibicarakan lewat keadaan bumi yang goncang itu tentu orang soleh sama orang toleh berbeda. Kalau orang soleh, oh iya, sudah diberitahu kita oleh Allah sebelumnya di dalam Al-Qur'annya, itu lagi bicara. Maka kemudian dia membentuk sikap. Apa sikapnya? Beristighfar. Allahu Akbar. Tuh, ada hikmah. Coba bayangkan, ketika mereka yang nggak pernah diberitahu, nggak tahu bahwa itu adalah tanda kiamat, kan beda. Apa bedanya? Mana ada keluar kata Allahu Akbar. Orang dia mengingkari kok. Iya. Wa huwa mali ajlihi zilzaluha wa ikhrajuha. Yang dimaksud dengan memberitahu pakai bahasa hal, sikap, keadaan, yaitu gerak, adalah yaitu apa yang membuatnya menjadi bergerak dan mengeluarkan segala isi perutnya. Au yuntiquhallahu, atau Allah yang membuatnya dia berbicara. Yuntik natoko, berbicara. Fatukhbiru bima amil alaiha. Maka dia, si bumi, memberitahu. Memberitahu apa? Amalan yang pernah dilakukan oleh manusia di atas permukaannya. Jadi yang paling bisa ditangkap maksudnya memberitahu bukan dengan bahasa, huruf, suara, bukan, nggak mungkin. Tapi adalah dengan lisanul hal, keadaan. Bumi goncang, lagi bicara itu. Stop maksiat, umpamanya begitu. Aku nggak suka lagi pada maksiat di atas permukaanku. Tuh kan baru dibahasakan oleh kita sendiri. Banjir melanda, masuk ke rumah-rumah. Kadang kita suka bilang, air lagi ngomong. Apa bahasa airnya? Kalau dibahasakan bagaimana? Ini dulu tempatku. Kenapa dibangun rumah? Danaunya diuruk. Aku sekarang mau nempatin. Kalau nggak ke sini, kemana lagi? Itu aja udah tuhaditsu akhbaroha. Wa huwa jawab idza jaa fil hadis alladzi akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah. Tashhadu ala kulli 'abdin au ummah bi kulli ma amila ala zuhriha. Nih hadisnya. Ya, tashhadu, dia bersaksi. Si bumi bersaksi kepada semua hamba dan umat terkait apa saja yang pernah dilakukan di permukaannya
Udah masing-masing kita membahasakan. Masing-masing kita membahasakan. Bi anna rabbaka aitu hadis bisababi anna rabbaka au halaha amroha bidzalika. Di ayatnya bi anna rabbaka. Sesungguhnya Tuhan engkau aitu hadisu artinya si bumi berbicara dengan sebab bahwa Tuhan engkau ya Muhammad memberi wahyu kepadanya. Auha laha tuh. Auha laha kepada bumi. Bumi goncang. Goncang dia. Hai batu yang segede-gede kerbau keluar. Keluar dia. Atas perintah. Auha di sini artinya amar. Memerintahkan tuh. Iya. Wal wahyu al ilham bi khafa. Wahyu adalah ilham. Ilham sama wahyu sama. Kalau wahyu apa namanya? Secara terminologis itu kepada nabi. Kalau ilham bukan kepada nabi. Kita juga suka dapat ilham. Iya. Oke. Dia memberi ilham si Allah kepada bumi. Bi khafa. Khafa dengan sangat halus, tersembunyi. Udah kebayang? Nah, lewat apa? Lewat, kalau binatang lewat naluri. Kucing lapar. Lapar siapa itu yang bikin dia lapar? Merasa lapar. Allah. Itulah bentuk ilham. Maka ilham berikutnya, lewat lapar dia mencari makan. Pintu dikunci, ada jendela terbuka. Ilham lagi, naik ke jendela. Ke jendela, cari-cari, terus naik ke meja makan. Naik ke meja makan, tutup saji. Di dalam aromanya udah menyengat. Ikan goreng, pamannya. Udah didorong-dorong. Tuh gitu, dorong-dorong ikan goreng. Naluri ya bikhafa. Yuqalu auha laha wa ilaihi. Boleh auha laha, boleh auha ila, boleh. Wa wahyun lahu wa ilaihi. Ini aspek bahasa saja, idiomatiknya boleh lahu, boleh ilah. Kalimat khafiyah au alhamaha. Au halaha yaitu kata-kata yang halus. Dalam konteks kita ya kedengaran suara. Lagi kasih ilham. Maka yang halus nggak kedengaran, udah namanya bisikan. Tapi kalau terhadap benda-benda termasuk bumi, dia makhluk Allah juga bisa ngomong, kasih ilhamnya apa? Yaitu perintah. Perintah terus sunnahnya yang merespon. Paham maksudnya? Pokoknya kembali ke ayat yang pernah kita baca. Takwir. Iza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Belum paham. Gulung kayak karpet. Gimana matahari digulung? Belum masuk akal. Oh, maksudnya digulung cahayanya. Cahayanya digulung, jadi gelap. Kalau konteks memahami wahyu, matahari, gelaplah engkau. Tuh, wahyunya begitu. Oke, gelap. Matahari gelap, terus dipahami lebih tinggi lagi, sunnahnya dicabut. Bukan sunnah gelapnya saja. Sunnah itu adalah yang memegang matahari sehingga tidak jatuh. Betapapun berputar lewat kencangnya yang telah diukur. Enggak jatuh. Tapi ketika itu dicabut oleh Allah,
Tuh, jatuh. Ya. Kata Allah jatuh. Itu maksudnya lewat sunnahnya. Jatuh kau matahari, jatuh. Dan seluruh benda langit yang ada di langit itu amat sangat bergantung kepada matahari. Baik cahayanya. Kalau cahaya matahari digulung, maka yang lain gelap. Akhirnya ayat berikutnya, idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat. Bintang-bintang pada jatuh semuanya. Oke, semuanya adalah diajak ngomong oleh Allah, namanya ilham, dengan amat sangat halus. Diungkap lewat bahasa dalam Al-Quran kayak begitu diajak ngomong. Padahal sunnahnya dicabut gitu. Golok itu tajam. Tapi kata Allah kepada golok, kau jangan tajam kepada si A. Itu diajak ngomong. Akhirnya tuh golok jadi puntul. Karena dicabut sunnahnya. Api jangan panas kepada Ibrahim. Diambil sunnahnya. Sunnahnya api panas. Tapi kemudian jadi nggak panas. Iya. Itu namanya dengan khafi. Ya. Kalamahu khafiyatan. Allah mengajak bicaranya kepada siapa saja makhluknya yang diberi wahyu itu dengan amat sangat khafi, tersembunyi. Au alhamaha, diberi ilham. Yasdurun nasu yakhrujuna min kuburihim. Yasduru muncul, terbit, keluar manusia dari kubur mereka. Ila mauqifil hisab, ke arena hisab. Jadi kalau kemarin jumlah bis yang ke GBK itu menurut Pano luar biasa banyaknya. Kecil, kalau nanti kiamat pada keluar semuanya, itu mah kecil. Ya, apalagi kalau undangannya jujur, enggak ada yang datang. Ya, ashtata mutafarriqin. Ashtata artinya berbondong-bondong. Bukan berbondong-bondong, bertebaran. Mutafarriqin, mutamayizin, bertebaran, berserakan. Bihasabi maratibihim wa amalihim. Terkelompokkan, tuh mutafarriqin. Sesuai dengan kedudukan, martabat, dan amal mereka. Enggak campur. Kemarin hak sama batil dicampur. Yang hak dicampur sama batil. Ya, nggak nyampur. Ya, tidak. Itu sunnatullah. Maka yang pada berjilbab berusaha dari majelis taklim keluar. Tapi luar biasa, kesian sekali pintunya dikunci. Coba kalau disemprot gas air mata, alasannya ngasih hujan karena panas, maka nggak bisa dibayangkan ada apa. Ini dikumpulkan, dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya, liurau a'malahu, untuk diperlihatkan kepada mereka amal mereka. Perlihatkan amal. Udah kebayang kita amal terus diperlihatkan. Nah, di situ ada kata yang dibuang kalau kajian balaghah. Diperlihatkan balasan amal mereka. Balasan cuma dua, surga, neraka. Oleh karena itu Allah sudah menginformasikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang yang bertakwa. Kemana? Ke surga. Boleh di situ bayangkan, digiring menuju surga, dia udah melihat surganya, dan surganya dilihat itu diperlihatkan oleh Allah. Sementara orang-orang yang kafir, ingkar, zalim segala macam, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Sebelah kanan ahli surga digiring ke surga, ngelihat dia, oh itu dia. Diperlihatkan, itu dia tempat kembali kita. Diperlihatkan surga saja
di padang mahsyar ketika menuju ke sana itu udah separuh kenikmatan. Belum sampai, belum masuk. Demikian juga halnya bagi mereka-mereka yang kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Digiring ke jahanam, belum masuk. Tapi udah diperlihatkan, itu saja udah separuh siksa. Dan ternyata ahli surga bukan cuma ngelihat surga sebagai tempat kembalinya yang menggembirakan, sebagai separuh nikmat, tetapi juga dia ngelihat neraka. Dan ngelihatnya neraka itu juga sudah tambahan kenikmatan. Dia bersyukur, alhamdulillah kita nggak ke sana. Alhamdulillah nggak ke sana. Persis ketika terjadi gempa, kita terjadi umpamanya tsunami, bersyukur nggak kita tidak ada di sana? Itu kayak begitu, ditambahin. Lalu kemudian bagi ahli neraka, yang diperlihatkan tempat kembalinya yaitu jahanam, itu udah separuh azab. Ditambahin lagi ketika mereka ngelirik melihat surga. Tuh, tambahan nih. Udah tambahan separuh azab. Kayak kita begitu. Kita begitu. Ada banjir. Alhamdulillah kita nggak ada di sana. Ya tidak. Pastilah itu. Bukan berarti mensyukuri saudara-saudara kita yang kebanjiran atau kena gempa. Bukan. Kan semuanya atas pilihan Allah. Takdir Allah. Iya. Liyurau a'malahum tuh. Liyurau jaza a'malihim. Yurau, toh iya ini disebutkan. Yurau jaza'a a'malihim minal jannah awin nar. Tuh, jadi nggak sekedar cerita. Zarrah, az-zarrah al-haba. Dulu kita ada biji sawi, ada atom. Nah ini haba. Haba artinya debu yang berterbangan. Haba amansuro. Gunung-gunung itu nanti hari kiamat ditiup oleh Allah. Maksudnya ditiup kalau bahasa Al-Quran. Suyiratil jibalu. Fakanat sarabah. Ada banyak debu di meja, ditiup. Kayak begitu Allah memperlakukan gunung. Tiupnya bukan tiupan kita, pakai kompresor ditiup. Tuh ini juga disebutkan haba debu alladzi yura fi dawi syamsi ad-dakhil min nafidah. Yaitu debu yang dilihat ketika cahaya matahari masuk lewat ventilasi jendela. Ada debu. Itu dia zarrah. Andai kata ada kebaikan kayak begitu, Allah balas. Andai kata ada kejahatan sebesar itu, Allah balas. Ada kucing ditendang. Ada kecoa diinjek. Ada kecoa ditebalikin lagi. Nah itu kita nggak menganggap sebagai kebaikan atau kejahatan. Dan kalau ukuran dunia, andai kata ditimbang, timbangan emas, nggak ada pengaruhnya pada timbangan. Jangan katakan kayak begitu. Bagi Allah ada balasannya. Ada pelacur Yahudi, lihat anjing kehausan, sepatunya dibuka, diambilin air, diminumin, masuk surga, ya. Tapi jangan coba-coba pengen masuk surga nyari anjing. Iya. Awin namlah as-saghirah. Jadi haba sini juga atau semut kecil. Wa misqal dzarrah apa itu? Zinatan namlah au haba. Misqal berat. Bobot zarrah debu itu zina sebanding dengan semut. Namlah semut kecil, ada semut yang paling kecil, jangan semut besar. Au haba
atau disebut lagi itu debu. Wahwa masal, itu perumpamaan fisigor dalam konteks kecil. Artinya bisa jadi ada ditemukan sesuatu yang lebih kecil dari debu, ya. Itu juga bagian dari makna zarrah. Khairan yarah, kalau itu merupakan kebaikan maka dia akan lihat. Apanya? Pahalanya, balasannya. Syarran yarah, kalau kejahatan juga dia lihat. Apanya yang dilihat? Jazaahu, balasannya. Wa qauluhu famay ya'mal tafsil, sementara perkataannya firmannya yang berbunyi wa may ya'mal, nah itu terusnya misqala dzarratin khairan yarah, tafsilun merupakan rincian terhadap kata liurau, ya. Berikutnya Pak Jamal. Nah, sababun nuzul, sebab turun ayat 7 ayat 8. Famay ya'mal, akhraja Ibnu Abi Hatim an Sa'id bin Jabir qala, dari Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jabir qala, lamma nazalat, ketika turun ayat yut'imuna ta'am ala hubbihi, mereka memberi makan kepada orang yang dia cintainya, al-ayah, kanal muslimun yarawna annahum la yujaruna ala syai'il qalil. Turun ayat mereka memberi makanan kepada orang yang dicintainya. Umat Islam yang dengar ada pada saat itu bertanya-tanya dan berpendapat. Annahum la yujaruna, bahwa perbuatan baik mereka itu tak diberi balasan. Karena apa? Perbuatan baiknya sedikit. Insya Allah ya, kita paham, bisa ngebayangin itu. Ada orang dermawan setiap tahun itu membuat dihambur yang maka yang lain ya, kalau kita mah cuma 500-an nggak kebalas, nggak dibalas, yang dibalas banyak saja. Gitu ilustrasi dari sini diambil. Ida atau apabila yang sedikit kita berikan kita mah dibalas. Wa kana akharun yarawna annahum la yulamuna 'ala dzambil yasir. Pada saat yang sama ada kelompok lagi lihat fenomena itu lalu berpendapat, dia menganalogikan kepada kebaikan sedikit nggak dibalas, maka kejahatan sedikit juga nggak dibalas. Kalau mencuri 1 juta 2 juta itu dibalas, tapi kalau cuma ngambil di tromol masjid 1000 2000 mah enggak. Tuh ada kesimpulan kayak begitu yang membuat ayat ini turun. Ya, wa kana akharun yarawna annahum, kata berpendapat kecil. Apa contohnya? Al-kazbah. Kazbah atau kazibah itu bohong dikit. Wan nazr wal ghibah, ngomongin dikit. Wa asbah zalika, dan yang serupa dengan itu. Wa yaqul innama wa'adallahu nar 'alal kaba'ir. Lalu mereka berkata, itu kan yang diazab, disiksa yang melakukan dosa besar saja. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah,
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuh. Iya, benar juga ya. Bukan buat orang pada saat itu. Pada saat sekarang pun kita berlaku ini ayat. Wa qad samma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Rasulullah menyebut jami'ah. Berikutnya Pak Jamal. Al-jami'ah al-fazah. Jami'ah artinya menggabung ya. Saya nggak dapat bahasa yang pas ya. Mencakup semuanya. Al-fazah secara harfiah artinya fazah, jarang. Paham jarang. Pamanya pagar, bambu. Susunya jarang. Itu artian fisik. Ada 10 orang jagoan. 10 orang jagoan. Satu sama lain tidak saling mengalahkan. Jago semua. Tapi ada satu lagi datang yang bisa mengalahkan semua. Ini orang disebut kuat. Ini orang disebut langka. Langka artinya jarang. Ya. Ini orang disebut mulia. Bahasa Arabnya satu sama aziz, gagah, mengalahkan. Ketika disebut jarang, nggak ada tandingan. Ya, maka di sini ayat Rasulullah menyebutkannya jami'ah, mencakup segala persoalan, bukan dalam konteks ekonomi saja, ya, dalam konteks finansial saja, dalam konteks politik itu sedikit dibalas, apalagi banyak. Jangan dikira kalau curang sedikit dalam konteks politik mau enggak. Curang dikit, nambahin 0 atau lagi ngitung suara, apalagi enggak ketua. Jangan dikira itu lolos. Itu namanya jami'ah. Mencakup semua. Fazah. Termasuk yang langka dilakukan. Terhadap yang itu juga Allah akan memperlihatkan balasannya nanti. Hina su'ilah an zakatil. Ini kok iya. Nih. Himar ini. Ya. Ketika ditanya tentang zakat himar. Faqala fi ma akhrajal Bukhari, maka Rasulullah menjawab tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Ma anzalallahu fiha syai'an illa hadhil ayah al-fazah al-jami'ah. Allah tidak menurunkan ayat sedikit pun kecuali ayat itu fazah, langka, jarang, jami'ah, yakni universal, menggabung keseluruhan masalah. Apa itu? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada orang tanya, kalau himar kayak begini diinfakkan dapat pahala apa enggak? Ada yang nanya begitu. Udah, Rasulullah menjawab, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. May ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Wa qala Muqatil nazalat hazil ayah fi rajulain. Ayat ini turun berkenaan dengan 2 orang. Wa dzalika annahu lamma nazala, yaitu ketika turun ayat wa yut'imuna at'am ala hubbihi kana ahaduhuma ya'tihi sa'il.
ketika ayat turun yut'imuna ta'am ala hubbihi, mereka memberi makan kepada orang yang dia cintainya. Ada salah satu dua laki-laki tadi bertanya, fayas'alu ayyu'tihis tamrah wal kasrah wal jauzah. Dia bertanya, apakah dimaksud memberi adalah sebutir korma, awil kasroh sekeranjang, awil jauzah sekarung besar. Wa yaqulu ma hadza bisyai'. Bagaimana kalau dengan ini sedikit? Wa innama nu'jaru ala ma nu'ti. Sesungguhnya kita akan diberi pahala ujroh itu sesuai dengan apa yang kita berikan. Wa kana ahaduhuma yatahawanu bidzambis shaghir. Sementara laki-laki yang satu dia menganggap remeh dengan dosa yang kecil. Wa yaqul la syai'a alayya min hadza. Enggak apa-apa bagiku melakukan dosa kecil ini. Faraghaballahu ta'ala fil qalil minal khair. Maka kemudian Allah mendorong untuk melakukan kebaikan walaupun sedikit. Li'annahu yushaku ayyuksir. Sebab berpotensi menjadi banyak. Wa hazzara minadz dzambil yasir, dan Allah mengingatkan dosa yang kecil, fa innahu yushaku ayya'zum. Sebab berpotensi, yusyak diragukan. Artinya berpotensi menjadi besar. Falihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi bersabda fima akhrajahul Bukhari, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Adi, dari seorang bernama Adi bin Hatim, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga dirimu dari neraka. Ya, ittaqun nar. Walaupun hanya sebiji korma. Famalam yajid fabikalimah thayyibah. Kalau nggak punya, maka jaga dirimu dari neraka dengan kata-kata yang baik. Apa hubungannya dengan mayyamal misqala dzarratin khairan? Kata-kata baik saja ditimbang oleh Allah, padahal kita nggak memberikan sesuatu. Jadi kalau dihubungkan dengan surat Abasa wa Tawalla, di rumah lagi ada tamu orang-orang besar. Terus ada tukang minta-minta. Assalamualaikum. Tuh, secara psikologis kadang kita juga, jangankan kita, Nabi pada waktu itu juga jadi abai sama tukang minta-minta. Sebab ini lebih penting. Tamu, apalagi tamu bisnis, lagi mau ceritakan. Maka abasa bukan teguran kepada Nabi saja, tapi sekaligus Nabi digunakan oleh Allah dalam kasus itu dalam rangka memberi pelajaran kepada kita. Apa pelajarannya? Jangan kemudian gara-gara sedang menghadapi tamu yang mulia-mulia, lalu membuat sikap terhadap orang-orang yang butuh, tukang minta-minta dalam ilustrasi ini, jadi bukan berkurang, tapi diabaikan. Nah, jangan. Bagaimana membangun pikiran agar kita menerapkan pelajaran pada abasa ketika terjadi situasi seperti itu, tuh, kita sambut dulu orang yang membutuhkan kita. Padahal boleh kita menduga, itu tukang ngamen di depan rumah, dia sudah punya dugaan. Dikasih 2.000. Ya dah, dari tinggian sedikit 5.000. Itu udah pasti itu.
kepastian lebih lagi yaitu di bawah 2000 karena alang recehnya itu. Ya atau tidak? Maka ketika kita bangun pikiran kita dalam ilustrasi tadi untuk mendobrak bangunan pikiran kita, kita kasih di luar dugaan dia. Ini mah ilustrasi saja. Dikasih 50.000. Pertanyaan, udah bisa kebayang nggak rasa syukur dia? Pasti. Apalagi kemudian pikiran kita bangun, itu tukang ngamen, tukang minta-minta, tadi rumah sebelah dia nggak mampir. Kok mampirnya ke kita? Padahal nggak ada semua peristiwa kecuali atas kehendak Allah. Maka boleh jadi para sufi bilang, alhamdulillah ya Allah, engkau kirim ke rumahku orang yang bisa membawa amalku. Coba, kita bangun pikiran kayak begitu. Kita bangun lagi lebih tinggi, bukan 50.000. 100.000. Boleh bayangkan, berlipat ganda. Yang tadinya dia tidak ingat kepada Allah, karena syukur sekali menjadi ingat kepada Allah. Lebih dari itu, kita tingkatkan bangunan pikiran kita, terkoneksi dengan Allah, pas lagi ngasih, terus bilang, Bapak, besok kesini lagi ya. Tuh, coba. Besok kesini lagi. Senang apa enggak dia? Senang. Nah, mungkin itu yang dimaksud qaulun ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'ha azza. Kata-kata ma'ruf lebih baik ya ketimbang sedekah diiringi cacian. Kasih 10.000. Terus bilangnya, udah ya besok jangan kesini lagi. Itu 10.000 hilang. Ya cuma sekedar mengilustrasikan, membangun kayak apa itu mensikapi ya kebaikan yang betapapun kecil itu disiapkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu bikalimat thayyibah ya, dengan kata-kata indah. Atau kita nggak ngasih, Bapak, mohon maaf, besok sini lagi ya. Benar, besok sini lagi. Tuh, senang. Itu namanya kalimat thayyibah. Iya, berikutnya. Alhamdulillah. Nih. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada kajian ini. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Lihat nih, aku kita masih memiliki banyak waktu. Aku mau potong itu. Aku dari ulang tahun itu. Ini kan? Aku mau potong. Baik, kita tunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Silakan Mas Kocok mengawali biasanya. Kalau udah dipancing sih banyak pertanyaan. Silakan. Maunya Pak Edi dulu. Silakan. Ya Pak Ustaz. Jika jilatil ardu jalaha, itu goncangan di bumi. Itu kebetulan kita bersamaan dengan bencana gempa yang di Cianjur ya. Jadi sepertinya ya ayat ini sesuai. Tapi kemudian sehari 2 hari kemudian di Jeddah dan Mekah terjadi bencana banjir yang hebat juga itu, sampai kalau lihat di videonya itu mobil-mobil pada terbawa semua. Nah ini sepertinya Allah berpesan kepada sesuatu ya, karena biasanya kalau ada bencana itu orang-orang selalu menghubung-hubungkan dengan peristiwa
keburukan-keburukan yang terjadi di daerah itu. Jadi kalau yang di Palu dulu itu yang LGBT lah, yang apa, di kemarin di Cianjur juga ada yang menghubung-hubungkan ke arah situ. Tapi begitu yang di Madinah, Mekah, bingung orang mau dihubungkan kemana. Jadi bagaimana kita tidak sempat-entasnya ya Ustaz, untuk mencari kejelekan terhadap sesuatu bencana yang terjadi di suatu daerah. Malah kita harus membantu mereka-mereka yang yang terkena musibah, entah dengan bantuan apa-apa yang sedikit banyak, mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka. Jadi pertanyaannya itu Ustaz, kita mestinya harus pandai membaca ya, bukan malah mencari kejelekan-kejelekan gitu. Gimana Ustaz? Udah, kan konsep dasarnya begini. Sekecil apapun peristiwa yang dialami, semuanya adalah atas kehendak Allah. Itu dia konsep ajaran iman. Jangankan rumah roboh, gempa luar biasa, kita kesandung di jalan, kesandung dan dikira itu adalah karena faktor kebetulan. Secara teologi, kalau itu ada dalam pikiran kebetulan, itu sudah mencederai akidah. Maka sekarang yang dikemukakan adalah peristiwa bukan cuma sekedar kesandung, gunung meletus, banjir, terus gempa, itu kan ada yang punya, bumi ada yang punya, air ada yang punya. Dan mereka jangan dikira itu makhluk mati, makhluk hidup, bisa diajak ngomong oleh yang punya. Gitu. Baru kemudian ada hubungannya nggak dengan kedurhakaan? Sangat ada. Sangat ada. Nggak ada hubungannya. Maka lagi-lagi ketika melihat, mencoba menghubungkan dengan perbuatan manusia, ya, baru kacamata iman dipakai lagi. Jangan kacamata ilmiah kayak orang-orang sekuler. Itu kan bumi bergeser. Yang bergeser kan dia bergerak. Yang menggerakkan siapa? Tuh gitu. Ya. Baru lagi-lagi kacamata iman ketika kita mencoba menghubungkan dengan kemungkaran, kemaksiatan yang ada, kan sejatinya kita harus mengambil pelajaran. Ketika kita ambil pelajaran, terus mereka menjadi pada taubat, itu dia sasaran tembak Allah, pelajaran. Dan harus begitu. Bukan berarti kemudian hanya dari satu sisi saja kita memandangnya. Baru sampai kepada hikmahnya. Ketika kita sebagai orang beriman menyadari itu adalah perbuatan Allah, maka dispesifikasikan kata murka Allah, kan kita menjadi taubat. Itu dia pelajaran. Kalau nggak ada itu, maka nggak ada taubat. Umpamanya. Yang diharapkan oleh Allah taubatnya. Nggak taubat juga. Nggak taubat juga umpamanya. Nah, kan Allah semakin murka. Ya. Islam dan ilmu pengetahuan bukan dua hal yang terpisah. Islam juga mengajarkan untuk menuntut ilmu. Berdasarkan kacamata ilmiah, ada gerakan-gerakan, ada pergeseran, ada faktor. Tapi kalau murni hanya itu,
itu kan mencederai teologi. Itu tadi orang kesandung aja atas kehendak Allah. Dan jangan dikira kita zoomnya ini bukan atas kehendak Allah. Ucapan terima kasih terkait dengan zoom ini adalah tadi Allah yang menggerakkan. Itu kurang lebih. Bumi juga yang menggerakkan kan siapa? Yang memutar, yang memegangnya lewat sunnahnya. Dia kan di apa namanya? Di melayang-layang di angkasa juga. Tuh jangan coba-coba meremehkan Allah. Gitu. Ya, jadi memang ayatnya juga berbunyi begitu. Apa ayatnya Pak Jamal? Zoharul fasadu fil bahri wal bahri fil barri wal bahri minal bimakasabat aydin nas. Karena kerjaan manusia, kerjaan terhadap alam, kerjaan terhadap sikap mereka terhadap Allah. Semuanya itu disebut di dalam ayat yang berbunyi tadi. Saya coba cari Zuharul Fasad nih. Sebentar, boleh cari yang cepetan. Ini dia nih. Ar-Rum ayat 41. Zuharul Fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka kalau tafsir sebagai orang beriman dimaksud atas perbuatan manusia, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Kemaksiatan perbuatan manusia dan manusia. Penggundulan hutan perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Ini disebut bima kasabat aydin nas. Terus apa tujuannya? Liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Agar Allah bisa memberikan cicipan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Harapannya la'allahum yarji'un, agar pada taubat, agar pada kembali. Enak tuh dipahami semuanya, termasuk mereka yang dituduh-tuduh itu, yang LGBT kah, yang macam-macam lah. Mereka kalau nggak dikasih tahu nggak tahu. Jadi ada tugas para dai ya, memberitahu, kerjasama dengan para penguasa. Dai saja nggak didengar. Ya, demikian kesimpulannya Pak Sukoco ya. Ada hubungannya. Iya. Ya Ustadz, jadi Iya. kalau bencana tadi kemarin itu dianggap sebagai murka Allah begitu. Ini kasihan orang di Bandung karena ada estimasi bahwa akan ada pergeseran juga ini yang di daerah Padalarang 22 km ke arah timur. Iya. Lempengan juga akan bisa setiap saat akan bergeser. Jadi kalau itu dianggap sebagai murka Allah, jadi murka Allah berikutnya ini pada orang Bandung ini. Bisa diprediksi seperti walaupun pada kenyataannya mungkin nggak terjadi, tapi bisa kaum ini sudah bisa memprediksi bahwa berikutnya lempengan yang sangat potensial akan terjadi bergeser itu di daerah Padalarang 22 km ke arah timur ini, daerah Bandung itu. Jadi mereka harus betul-betul bertobat dong kalau gitu orang Bandung itu. Ada kerjasama yang baik antara ilmu pengetahuan dan iman. Ilmu pengetahuan nggak diingkari kebenarannya, betapapun kebenarannya relatif. Coba jalin kerjasama. Kalau itu adalah murka, kan kita menjadi diberi kesempatan untuk menghindari kemurkaan itu. Ya betul tidak? Diberi kesempatan untuk menghindari kemurkaan.
tinggal diserahkan kepada kita. Bagaimana mensikapi ilmu pengetahuan notabene dari Allah dan murka notabene dari Allah. Tuh gitu. Gak ada jalan keluar ketika kita masih hidup di dunia. Baik dimaksud penyebabnya adalah karena tangan manusia dalam artian fisik, penggundulan umpamanya, maupun tangan manusia dalam bentuk yang non-fisik, yaitu kemaksiatan. Masing-masing harus mengintrospeksi diri. Dan itu yang dimaksud. Gitu. Umpamanya tak bisa mengintrospeksi diri, tak bisa menghindari karena tak mungkin. Iya, berpikir secara individual problem. Oleh karena itu, Allah itu menggabung di antara kita dengan innamal mu'minuna ikhwah. Digabung dengan ummah wahidah. Bahkan kuntum khaira ummah. Nah, bersinergi antara individu dengan yang masyarakat, dalam hal ini negara. Tahu, semuanya Indonesia ini adalah rumah kita. Itu slogan aja. Rumah kita. Belum menjadi kenyataan. Ada informasi bahwa RT kita ini akan ada gempa. Kan bagus sekali informasi. Kerjasama, yaitu dalam bentuk sikap. Ayo kita pindah ke RT Anu. Umpamanya begitu cara berpikirnya. Baru kemudian, kalau Allah menurunkan bencana, memang tidak dikhususkan kepada mereka-mereka yang zalim saja. Melihatnya kayak begitu. Wattaqu fitnatan lati la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah, cobaan, bala yang tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Kan itu dasar keyakinan. Bukan berarti kemudian kok kita orang soleh baik kena juga. Bukan. Tetapi Allah melihatnya menjadi berbeda. Gempa terjadi. Ada para ustadz, para dai kena juga. Kan sikapnya berbeda dengan mereka-mereka yang tidak punya akidah. Umpamanya begitu. Ya, jadi intinya yang sementara dipertanyakan yaitu sebenarnya sikap. Bagaimana sikap kita? Itu yang paling utama. Jangan dipikirkan umpamanya bencananya dari siapa, apa penyebabnya, bukan, udah terjadi. Ya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, makasih. Iya nih, surat Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi sederhana. Yang diinginkan oleh Allah sikap. Orang mati, orang soleh, orang toleh, jangan dikira sama. Menurut pandangan Allah, soal matinya sama. Matinya umpamanya ditembak. Matinya orang soleh yang ditembak dengan orang yang toleh ditembak juga, jangan dikira sama. Beda. Kita pikiran dunia menginginkan tuh kalau orang soleh ditembak nggak mempan. Nggak ada. Itu yang bangunan pikirannya yang keliru. Kalau orang soleh itu nggak kena bencana. Kalau itu ada, itu kan menjadi menambah keyakinan di situ ada Allah. Kemarin di Semeru itu ada satu rumah ya, sebutir abu pun nggak masuk ke rumahnya. Lumpur seember pun enggak, bersih sebersih-bersihnya. Enggak tuh menurut pandangan manusia enggak termasuk ustadz. Gitu kurang lebih. Ya atau tidak? Nah, kita mengambil sikap pelajaran. Ternyata ada Allah. Ada rahasianya. Ya.
Dulu ketika tsunami Aceh luar biasa, tapi masjidnya berdiri tegak, nggak kenapa-kenapa. Tuh banyak juga masjid juga yang roboh. Ya wallahu a'lam bishawab, rahasia Allah. Mudah-mudahan terus kita diperdekat lagi dengannya. Ada lagi Pak Jamal? Baik. Kalau nggak ada, saya ada lagi nih. Bagus sih. Pak Jamal. Baik, Yang lain silakan. Silakan. Yang lain mungkin nggak ada, Pak. Bawa Pak Bu Ika, silakan Bu Ika. Ustaz mau nanya, Boleh. apa namanya, kan ada hadis yang mengatakan nanti ada pas ketika ditimbang apa namanya, seseorang anak Adam menemukan bahwa timbangan keburukannya lebih berat gitu ya Ustaz ya. Tapi kemudian tertolong dengan kalimat bitokoh apa gitu ya Ustaz ya, kalimat la ilaha illallah, maka itu tahu jadinya timbangannya jadi timbangan kebaikannya jadi lebih berat seperti itu Ustaz. Nah, itu maksudnya kalimat bitokoh di sini atau kalimat la ilaha illallah ini seperti apa gitu Ustaz? Maksudnya apa? Karena dia meninggal dengan mengucapkan kalimat tauhid atau seperti apa gitu Ustaz? Ini jadi pemberat timbangan kebaikannya itu Ustaz. Ya, kayak gitu Ustaz. Bitokoh ya. Apa ya? Saya belum nyambung bitokoh tadi. Bitokoh ya. Maksudnya satu kalimat itu yang jadi penolong buat kita nanti pas ditimbang gitu Ustaz. Iya, kalau soal itunya mas saya paham. Paling saya bisa menariknya dengan syafaat. Ya. Satu. Yang kedua, ada di antara amalan mereka yang mereka tidak tahu bahwa itu menurut Allah adalah paling ikhlas. Nah, itu yang menambahkan. Ya, andai kata saja dia nggak punya amalan lain kecuali itu saja sudah membuatnya cukup masuk surga. Apa itu ikhlas? Maka ada Imam Khalil dalam bukunya ditemukan Adabul Insan, bukunya maksudnya. Kata Imam Khalil apa? Kullukum halka illal alimun. Setiap kalian pasti akan binasa kecuali yang alim. Wal alimuna halka. Yang alim juga semuanya binasa. Kecuali amilun, yang beramal. Mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka. Dan yang mengamalkan juga semuanya akan binasa. Illal mukhlisun. Kecuali yang ikhlas. Ikhlas timbangannya yang paling gede. Itu. Terus wal mukhlisuna fi khatarin azim. Orang-orang yang ikhlas itu dalam bahaya besar. Maksudnya apa? Dikit dari 1000 boleh berapa lah? Gitu maksudnya. Apa semangatnya? Semangatnya mendorong kita untuk berlaku ikhlas. Nah, mudah-mudahan keikhlasan dari sekian perbuatan dalam hidup ini ada yang kita tidak tahu. Tidak tahu itu, tidak ingat itu indikator ikhlas. Kalau masih diingat aja, itu mau nggak ikhlas. Mesti diingat-ingat. Jadi ikhlas identik dengan lupa. Sakit perut terus ke belakang. Lupa. Berapa kilo yang keluar, diingat tuh bang. Woi, mau pada ya enak Pak Jamal ngasih contoh ikhlas ini. Kecuali kalau lagi sakit Ustaz. Kalau lagi sakit. Aduh, itu ikhlas banget, lupa udah. Iya. Jadi ikhlas identik sama lupa. Allah yang ingat, dicatat. Ya ada mungkin ya, saya mah belum nanya Allah. Itu yang membuat timbangan berat. Ya Allah a'lam bishawab. Baik, kalau nggak ada ini Ustadz, saya lagi mereka-reka ini pesan Allah apa ini. Jadi begini ceritanya.
saya punya teman pensiunan, orang non-Muslim, orang Protestan. Kebetulan seminggu yang lalu itu dia isoman, jadi dua-duanya kena positif. Nah, yang kemudian yang meninggal duluan, yang perempuannya, yang istrinya, usianya masih 6 tahun di bawah saya. Orang sana dari Timur. Jadi karena saya merasa teman dekat, jadi berani menanyakan bagaimana peristiwa meninggalnya gitu. Nah, teman-teman yang lain itu ya begitu dengar dengar meninggal ya ikut berduka cita gitu kan. Nah, saya ingin tahu ini apa betul Pak, Anda berdua positif, terus tapi yang meninggal Ibu dulu. Oh iya betul sekali Pak, katanya nih. Ini saya bacakan apanya nih, WA-nya. WA-nya. Betul sekali Pak, istri meninggal dalam keadaan damai katanya. Kronologisnya kami berdua sama di rumah. Kami berdua saja di rumah, mendiang istirahat di kamar, dan saya baca-baca di luar kamar. Kemudian sore sekitar jam 16.40 saya bangunkan untuk siapkan makan malam. Betapa terkejutnya saya wajah mendiang pucat sekali. Saya bangunkan dia, ternyata dia sudah tidak ada lagi. Dan katanya dia menghadap ciptaannya tanpa menyusahkan kita. Nah, jadi alangkah ininya, gampangnya meninggalnya Ustaz, dan tidak merepotkan. Tapi dia orang non-Muslim. Jadi saya ini pelajaran apa nih ya yang ingin dipesankan Allah kepada kita ini. Padahal yang biasanya yang orang beriman yang dicabut nyawanya dalam keadaan damai seperti itu. Tapi ini mengesankan seperti itu, dicabut dalam keadaan damai. Tapi bagaimana Ustaz ini? Iya. Ada kaidah usul fikih bunyinya begitu. Al-insan yahkumu bizawahir. Manusia itu menghukumkan sesuatu lahiriahnya saja. Wallahu, sementara Allah yahkumu bil bawatin. Allah itu menghukumkan sesuatu bukan lahirnya, tapi batinnya. Beda pandangan kita dan pandangan Allah. Pandangan manusia seperti tadi, oh iya kita mendengarnya juga damai, tenang. Tapi kan Allah nggak ngelihat lahirnya. Allah ngelihat batinnya. Itu konsepnya ya. Konseptualnya begitu. Kita susah juga mau mendoakan mudah-mudahan masuk surga, susah. Ya atau tidak? Sebab wilayahnya wilayah Allah. Gitu. Baru kalau mau perdu dalam Nasrani yang sekarang, kan Allah udah bilang, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Dan yang kedua, masih analisis lahiriah, dia ada di kamar sendiri. Kayak apa saat menghembuskan napas terakhir kan dia nggak tahu. Dan memang nggak perlu dibahas. Itu bukan wilayah kita, termasuk wilayah si suaminya. Apa yang diucapkan oleh si suami berdasarkan keyakinannya. Iya. Lalu akhirnya mengkerucut kepada keyakinannya. Keyakinannya kan dia bertuhan kepada yang bukan Allah. Iya. Demikian. Iya Ustaz, karena hal yang sama juga pernah terjadi terhadap istri teman saya yang Muslim juga. Iya. Jadi
waktu sudah sore hari, istrinya nggak keluar-keluar padahal ada waktunya sholat asar, dia masuk kamar untuk membangunkan ayo sholat asar. Rupanya dia dalam keadaan tengkurap sudah tidak punya napas lagi. Jadi dua hal yang kira-kira identiknya. Dan walaupun saya rasa memang beda lah pada saat sakaratul maut datang antar keduanya ya Ustaz ya. Iya, iya, betul. Itu yang dibilang Rasa kita bukan ya, wilayah, rasa. bukan wilayah kita tadi Ya. itu ya. Iya. Kayak kemarin lagi ke rumah Bu Tati, saya mah bukan cuma ngeliat doang, itu doang yang merasakan. Tapi kan Pak Sukoco lagi puasa. Cuma ngeliat doang, nggak merasakan. Duren ya. Kita tunggu saja ya yang di rumah Pak Edi. Siapa tahu ntar sore jatuh. Ya, jadi takutnya bagi orang-orang yang kurang beriman itu rupanya sama aja orang Muslim sama non Muslim. Nah itu yang Iya itu lahiriahnya. Apalagi lebih ekstrim lagi, cenderung mereka itu lebih bahagia loh di dunia. Kan menjadi kesimpulan sesuai dengan pandangan Allah. Apalagi kadang suka membandingkan antara gereja sama masjid. Itu kan bukan itu. Iya, Allah a'lam bishawab. Baik, Ustaz. baik. Makasih. Sama-sama. Ya. Bapak dan Ibu jemaah kajian tafsir ya, ya Allah karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:40 menit, maka kajian ini kita mudah-mudahan tambah ilmu dan tambah manfaat dalam kehidupan. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis subhanallahumma Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.